Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengaruh Sedimentasi Terhadap Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan Timur, Kepulauan Riau. Penulis Adriman, Ari Purbayanto, Sugeng Budiharso, dan Aryo Damar. Berkala Perikanan Terubuk, volume 41, nomor 1, halaman 90 sampai 101. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Latifah, NPM 20141510116, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pendahuluan. Burke et al. Tahun 2002 melaporkan bahwa 25% terumbu karang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, terancam akibat pembangunan di wilayah pesisir, dan 21% terancam akibat sedimentasi dan pencemaran dari darat. Menurut Tomasics, tahun 1991, beberapa kegiatan manusia yang berhubungan erat dengan sedimentasi adalah semakin tingginya pemanfaatan hutan dan lahan pertanian, kegiatan pengerukan, pertambangan, dan pembangunan konstruksi. Pengaruh sedimentasi yang terjadi pada terumbu karang telah disimpulkan oleh beberapa peneliti terdiri atas. Yang pertama yaitu menyebabkan kematian karang apabila menutupi atau meliputi seluruh permukaan karang dengan sedimen. Yang kedua, mengurangi pertumbuhan karang secara langsung. Yang ketiga, menghambat pelan karang untuk melekatkan diri dan berkembang di substrat. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan adaptasi karang terhadap sedimen. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kondisi terumbu karang, laju sedimentasi, kondisi kualitas perairan di KKLD Bintan Timur, dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sedimentasi terhadap terumbu karang. Metode. Yang pertama yaitu waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di KKLD Bintan Timur, Kepulauan Riau pada bulan Juli 2010 sampai September 2011. Yang kedua, metode pengumpulan data. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan metode survei, pengamatan, dan pengukuran langsung di lapangan. Dan yang ketiga yaitu analisa data, meliputi kondisi terumbu karang, laju sedimentasi, kualitas air, dan analisis regresi. Metode yang ketiga yaitu analisa data, membahas tentang kondisi terumbu karang. Kondisi terumbu karang dapat diduga melalui pendekatan presentase penutupan karang hidup. Kemudian, laju sedimentasi. Beban sedimen melayang atau suspended load dalam suatu aliran sungai dapat diduga dengan pendekatan menurut Suyono yang dirumuskan dengan QS sama dengan 86,4 CS dikalikan dengan Q. Dengan keterangan QS yaitu debit suspensi dalam ton per hari pada debit Q, CS yaitu konsentrasi suspensi dalam kilogram per meter kubik pada debit Q, dan Q yaitu aliran sungai dalam meter kubik per detik. Debit aliran sungai dihitung dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan A dikali V, di mana Q yaitu debit sungai dalam meter kubik per detik, A yaitu luas penampang alur sungai dalam meter persegi, dan V kecepatan aliran dalam meter per detik. Perhitungan laju sedimentasi di ekosistem terumbu karang dilakukan melalui persamaan LS sama dengan BS dibagi jumlah hari dikali pi R kuadrat. Dengan keterangan LS yaitu laju sedimentasi dalam miligram per sentimeter persegi per hari, BS yaitu berat kering sedimen dalam miligram, Pi yaitu konstanta 3,14, dan R jari-jari lingkaran sedimen gelap dalam sentimeter. Analisa data selanjutnya yaitu kualitas air.
Data kualitas air yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan dibandingkan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut untuk biota laut. Selanjutnya yaitu analisis regresi. Regresi merupakan suatu model matematika yang dapat digunakan untuk memprediksi suatu variabel dengan variabel lainnya. Secara matematis, rumus regresi dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Dengan keterangan Y yaitu variabel terikat atau tutupan karang hidup, A yaitu variabel bebas atau laju sedimentasi, B yaitu intercept atau perpotongan garis regresi dengan sumbu X, dan Y dan X koefisien regresi. Hasil dan pembahasan. Kondisi ekosistem terumbu karang. Dari gambar 1 di samping, terlihat bahwa persentase tutupan karang hidup hanya termasuk kategori sedang sampai baik, yaitu sekitar 36,40 sampai 62,38%. Tidak ada satupun lokasi yang termasuk kategori sangat baik atau kategori buruk. Sedimentasi. Jumlah beban sedimen moyang TSS yang masuk ke perairan laut di KKLD Bintan sebesar 6.215 ton per hari atau 2,237 ton per tahun. Beban sedimen ini berasal dari erosi di daratan, terutama dari lahan yang gundul. Laju sedimentasi di KKLD Bintan Timur berkisar antara 4.528 sampai 108.690 mg per cm persegi per hari. Tingginya sedimentasi di stasiun Pulau Gin kecil diduga oleh banyak partikel tersuspensi yang dibawa arus laut yang berasal kegiatan penambangan bauksit di sekitar stasiun pengukuran. Kualitas perairan. Kualitas air yang diukur masih berada di bawah baku mutu air laut untuk kehidupan biota laut kecuali parameter nitrat. Tingginya konsentrasi bot, nitrat, dan fosfat pada ketiga lokasi pengamatan diduga disebabkan adanya masukan dari berbagai kegiatan sekitar perairan tersebut seperti buangan penduduk. Untuk mengetahui hubungan sedimentasi terhadap tutupan karang hidup dilakukan analisis regresi. Keeratan hubungan dilihat berdasarkan koefisien determinasi atau R kuadrat. Nilai R kuadrat hanya sebesar 24%, berarti sekitar 76% tutupan karang hidup di KKLD Bintan Timur dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Kesimpulan. Kondisi terumbu karang di KKLD Bintan Timur saat ini termasuk kategori sedang sampai baik dengan presentasi tutupan karang hidup sebesar 36,40 sampai 62,38%. Rata-rata laju sedimentasi di KKLD Bintan Timur berkisar antara 4.528 sampai 108.690 mg per cm persegi per hari. Sebagian besar parameter kualitas air yang diukur masih berada di bawah baku mutu air laut untuk kehidupan biota laut, kecuali parameter nitrat. Laju sedimentasi terpengaruh negatif terhadap tutupan karang hidup di KKLD Bintan Timur. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.